and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Plot, yang dirilis pada tahun 2024. Singkatnya, film ini akan bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang berjuang untuk bertahan hidup setelah semua rekan-rekannya tewas karena pembunuhan misterius. Oke lah, daripada makin penuh surun, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. 신원조회를 해도 아무것도 뜨지 않았어요. Film diawali dengan memperdengarkan seorang laki-laki bersama perempuan, di mana laki-laki tersebut memberikan keterangan pasal kematian seorang temannya bernama Lee Jong-suk, atau panggilannya Jok-nun. Dia menjelaskan jika Jok-nun meninggal pada malam Natal bukan karena sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan berencana yang dibuat seolah sebuah kejadian kecelakaan lalu lintas. Lalu scene pun berganti. Kita diperlihatkan seorang pengusaha, sebut saja namanya Juju, yang sedang terjebak kemacetan akibat sebuah truk terbaring santuy di persimpangan lampu merah. Tidak lama kemudian dia dibuat kesal oleh seorang kurir makanan cepat saji karena hampir menyerempet kepalanya. Si Juju pun langsung mengejar kurir tersebut. Namun kesialan demi kesialan terus saja terjadi. Meski sempat hampir mendekati motor si kurir, akan tetapi mobilnya malah terjebak di pasir tempat konstruksi. Dengan keadaan yang masih kesal, Juju membunyikan klakson mobil berharap seorang pekerja dapat menolongnya. Namun tanpa diduga, cat yang berada di atas konstruksi seketika tumpah. Sontak hal itu pun semakin membuatnya kesal. Dan di saat ada seorang mandor pekerja yang melihat Juju, dia pun mengeluhkan kepada mandor tersebut tentang apa yang terjadi kepada mobilnya. Tidak ingin melihat mobilnya kotor, seketika Juju pun membersihkan mobilnya menggunakan banner konstruksi. Namun tiba-tiba, 해산. keesokan harinya berita tentang kematian Juju pun tersiar. Lalu kita diperlihatkan dengan beberapa orang. Masing-masing dari mereka bernama Wolchun, si ahli penyamaran. Wanita parubaya sang perancang rencana bernama Jackie. Dan pengalih perhatian bernama Joman. Ternyata mereka bertiga adalah komplotan pembunuh bayaran yang telah merencanakan kematian Juju semalam. Setelah berhasil melancarkan aksinya, si penyewa pun akhirnya membayar mereka dengan cara memasukkan sejumlah uang yang sudah disepakati sebelumnya ke dalam mobil ketua komplotan yang bernama Yong-il. Setelah sampai di markas mereka, Jackie pun langsung menghancurkan semua barang bukti yang menyangkut pembunuhan sebelumnya. Di saat Chun sedang merapikan wignya, dia dibuat heran dengan berita di TV yang menyiarkan tentang kecelakaan truk derek yang menimpa anggota perusahaan konstruksi Yangsun yang bernama Kim Han-jin, di mana dalam kecelakaan tersebut hanya Kim Do-jin atau klien dari perusahaan tersebut yang selamat. Tidak lama kemudian Yong-il pun datang. Seketika dia langsung membayar Joman atas kinerjanya sebagai anggota baru dari komplotan pembunuh bayaran. Di sini Yong-il berkata jika pembunuhan yang mereka lakukan sebelumnya terhadap Juju akan tertutup dengan kasus kecelakaan Kim Han-jin. Dan Yong-il juga mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada Kim Han-jin adalah ulah dari petugas kebersihan. Kalian penasaran siapa petugas kebersihan yang dimaksud? Oleh karena itu, pantengin terus videonya sampai habis. Lalu tanpa diduga Yong-il berkata jika kematian dari Jok-nun bukan karena kecelakaan, melainkan ulah dari petugas kebersihan itu juga. Sehingga lambat laun para petugas kebersihan itu pasti akan mengincar nyawa mereka juga. Singkat cerita, ketika sedang mengantarkan dua rekannya pulang, Joman yang tidak mengetahui tentang siapa Jok-nun, dia pun bertanya langsung kepada Jackie. Dia juga bertanya mengapa Yong-il sangat terobsesi dengan kematian temannya itu. Lalu Jackie menjelaskan jika Yong-il dan Jok-nun adalah founder atau pemilik dari organisasi mereka saat ini.
Namun persahabatan mereka berdua harus berakhir mengenaskan ketika Joknon meninggal dunia akibat kecelakaan. 다 끊고 이것만 하라고. 청소부한테 왜 죽은 거예요? 뭘 봐. 너 운전 똑바로 안 해? Keesokan harinya, Yong-il terlihat sedang memandu seorang wanita bernama Jo Yong-sun. Di sini Yong-sun meminta jasa Yong-il dan rekannya untuk mengeksekusi seorang jaksa bernama Jo Song-jaek yang merupakan ayahnya sendiri. Setelah Yong-il mendapatkan berkas yang dia perlukan dan mempelajari tentang targetnya tersebut, Yong-il beranggapan jika Jo Song-jaek sebelumnya telah menyewa petugas kebersihan untuk membunuh istrinya yang bernama Lee Hwan-soo, karena sang istri pernah terkena kasus skandal. Oleh karena itu, dia tidak ingin namanya ikut terseret apabila sang istri memberikan keterangan kepada wartawan. Maka dari itu, Jo Yong-sun sengaja menyewa Yong-il untuk membunuh ayahnya sebagai aksi balas dendam terhadap kematian ibunya. Setelah itu, Yong-il pun berkumpul bersama rekan-rekannya untuk merencanakan pembunuhan Song-jaek. Di sini mereka mulai mencoba membuat beberapa reka adegan tentang kematian si jaksa seperti kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi hal itu ternyata tidak cukup efektif, karena menurut Yong-il kejadian itu bisa membuat nyawa rekannya terancam. Lalu Yong-il menyarankan agar Jackie, Chun, dan Joman memiliki rencana lain yang jauh dari lalu lintas. Setelah mengeluarkan beberapa opsi pembunuhan, akhirnya Jackie menyarankan agar membunuh Song-jaek atau si jaksa menggunakan sengatan listrik. Mendengar saran dari si ahli perancang rencana, Yong-il pun menyetujuinya. Dimulai dengan Joman yang menyamar sebagai reporter untuk memotret Jo Song-jaek dan putrinya. Akhirnya Yong-il memiliki rencana untuk membunuh Jo Song-jaek pada saat hujan, di mana Joman akan kembali memotret Song-jaek dan putrinya menggunakan kamera dengan flash yang sangat terang. Pada saat itu, Jo Yong-sun akan melepaskan kursi roda sang ayah karena merasa terganggu dengan flash tersebut. Lalu kursi roda itu akan melaju dengan sendirinya, hingga akhirnya Jo Song-jaek akan berhenti tepat di genangan air yang terdapat kabel para wartawan. 그 플래시 소련제야. 한국에 딱 한 대밖에 없어. 낭만이 없으면 월남에서 벌써 죽었댔냐나. 병원 창밖을 볼 수가 없었어. 50%면 반반 아니에요? 해산. 불을 발표하겠다고 밝혔습니다. 오늘도 여전히 흐린 날. 잠시 대기. 생방 10초 전. 스탠바이. 안녕하십니까. 저는 오늘부로 스탠바이. 네, 확인. 제키, 온천에 가서 확인해봐. Meski sempat menunda rencana karena si Jackie tidak berada di tempatnya, mereka pun tetap menjalankan misi dan akhirnya berhasil membunuh Jo Song-jaek. 지금이야. Sesaat kemudian, Joman disusul dengan Yong-il mencari keberadaan Jackie yang telah menghilang sebelumnya. Di sini Yong-il meminta Chun untuk mencari keberadaan Jackie menggunakan GPS. Di saat Yong-il melihat bayangan Jackie di halte bus sesuai arahan dari Chun, tanpa diduga bus itu melintas dengan cepat yang membuat Joman hilang kendali dan akhirnya tewas. Beruntung sebelum bus tersebut menabrak halte, Yong-il berhasil keluar dari sana. Setelah memberitahu kepada Chun tentang kematian Joman, Yong-il di sini beranggapan jika di antara Chun dan Jackie adalah salah satu pengkhianat yang telah memata-matain aktivitas mereka. Karena secara kebetulan baik Joknun maupun Joman, mereka tewas karena kecelakaan, dan sebelum tewas mereka mendapat arahan dari Chun untuk menuju ke halte bus. Tidak ingin terlihat sedang mencurigai Chun, Yong-il pun memilih untuk berpisah sementara waktu.
당분간 숨어 있자. Bersamaan dengan itu terlihat ada seorang YouTuber yang sedang melakukan live streaming untuk berterima kasih kepada seseorang karena telah membantunya mendapatkan uang dengan cara memprediksikan kematian dari si jaksa atau Jo Sung Jaek. Pasca kematian dari ayahnya, Jo Yong Sun yang telah melihat live streaming dari YouTuber tersebut, dia pun berniat mencari informasi tentang si YouTuber untuk mengetahui apakah dia memiliki ikatan dengan Yong Il. Tapi tiba-tiba seorang detektif yang bernama Yang Kyung Jin datang menemuinya. Di sini Kyung Jin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kematian Sung Jaek atau ayahnya. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari si detektif. Di sini Yong Sun malah menunjukkan ekspresi kesal. Lalu dia mengusir Kyung Jin untuk keluar dari ruangannya. Dan tanpa disadari ternyata dari tadi si detektif lagi diintai oleh si Yong Il. Namun di saat Yong Il ingin kembali mengikuti si detektif, sesaat kemudian dia melihat Jackie berada di TKP kematian Sung Jaek. Lalu dia memutuskan untuk menghampirinya. Dan di saat Jackie melihat kedatangan Yong Il, Jackie pun menganggap diri Yong Il adalah si Juknun. Setelah itu Jackie pun langsung mengajak Yong Il ke rumahnya. Setelah memasuki rumah, Yong Il pun dibuat terkejut ketika melihat keadaan rumah Jackie dan obat yang selama ini diminum oleh si Jackie. Kemudian Jackie menjelaskan jika setahun belakangan ini dirinya secara rutin meminum obat tersebut untuk menunjang daya kerja otaknya. Karena ternyata Jackie telah divonis mengidap penyakit Alzheimer. Karena itulah dirinya lupa jika Joknun saat ini sudah tewas. Setelah mengetahui keberadaan dari Jackie yang sebenarnya, Yong Il pun memata-matai Yong Sun untuk melihat aktivitasnya. Di saat Yong Sun datang menemui pegawai asuransi bernama Lee Chi-hyun, Yong Il pun beranggapan jika Lee Chi-hyun merupakan salah satu petugas kebersihan yang telah disewa oleh Yong Sun sebelumnya. Karena melihat dari Yong Sun menolak sebuah berkas yang diberikan kepadanya, itu artinya pekerjaan untuk Lee Chi-hyun belum selesai. Keyakinannya pun semakin diperkuat setelah dia mengingat beberapa berita yang mengacu ke pegawai asuransi bernama Chi-hyun. Dan dia mencari beberapa bukti tentang target selanjutnya dari Chi-hyun. Dia pun melihat jika Kyung Jin datang menemui Chi-hyun untuk menanyakan mengapa asuransi si jaksa dipindahkan kepada putrinya. Akan tetapi pegawai asuransi tersebut tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya memberikan dokumen berkaitan dengan Sung Jaek yang detailnya bahkan telah dihapus. Setelah detektif itu pergi, tanpa diduga Yong Il mendengar percakapan Chi-hyun yang sedang menghubungi seseorang. Di sini Yong Il dibuat terkejut ketika mendengar perkataan Chi-hyun yang mengatakan jika wanita tua itu telah menghilang. Sontak hal itu pun membuat Yong Il menjadi sensitif. Lalu dia membuka ponselnya untuk memeriksa keberadaan Jackie. Keesokan harinya setelah Yong Sun mendapatkan sebuah dokumen dari Chi-hyun, dia pun berjalan menuju parkiran mobil untuk menaruh sejumlah uang ke dalam mobil Yong Il sebagai bayaran karena telah berhasil membunuh ayahnya. Akan tetapi di saat Yong Il menghubungi ponsel yang sebelumnya dipakai oleh Yong Sun, tanpa diduga Chun sudah berada di mobilnya. Di sini Chun berkata jika dirinya saat ini memerlukan uang tersebut. Mendengar alasan dari Chun, Yong Il pun langsung menuduh jika Chun selama ini telah bekerja dengan petugas kebersihan untuk membunuh teman-temannya sendiri. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Chun, karena menurutnya itu adalah sebuah kesalahpahaman. Dan di saat mereka sedang berdebat tentang kematian Joknun, seketika Yong Il menjadi marah dan tanpa sengaja dia menyalakan alarm pemadam kebakaran, yang membuat Chun malah tewas. Karena merasa panik, Yong Il pun langsung meninggalkan Chun begitu saja di dalam mobil. Akan tetapi saat Yong Il berjalan keluar dari parkiran mobil, tanpa diduga Yong Sun bundir dari atas gedung. Lalu tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari Jackie yang mengatakan jika salah satu petugas kebersihan sedang berada di dekatnya. Sontak Yong Il pun bergegas memeriksa keadaan Jackie. Namun sayangnya Yong Il datang terlambat karena Jackie telah tewas mengenaskan di halaman rumahnya. Seketika Yong Il kembali teringat tentang perkataan Chi-hyun yang menyebutkan seorang wanita tua yang tewas. Setelah mengetahui semua rekannya telah tewas, Yong Il pun kembali ke kontrakannya. Dia melihat beberapa polisi yang baru saja mengolah TKP bekas perampokan semalam.
yang telah mencuri rumah tepat di samping kontrakannya. Dan di saat Yong Il masuk, dia dibuat terkejut ketika melihat kontrakannya yang sudah berantakan. Seketika muncul di benak Yong Il untuk membalaskan dendam atas kematian dari rekan-rekannya. Di sisi lain terlihat seorang YouTuber yang ternyata bernama Hauser masuk ke dalam kantor stasiun televisi dan menyamar menjadi seorang kurir. Di sana dia melakukan live streaming lalu menyabotase sebuah berita. Seketika muncul dirinya yang sedang melakukan live streaming tersebut. Lalu Hauser mengungkapkan siapa manusia kupu-kupu yang dimaksud dirinya selama ini. Bersamaan dengan itu, ketika Yong Il akan melakukan misi balas dendam kepada Ji-hyun yang dia anggap pelaku dari pembunuh teman-temannya, tiba-tiba Yong Il dibuat terkejut ketika melihat dirinya yang disebut sebagai manusia kupu-kupu. Sontak dia pun menyadari jika Ji-hyun ini adalah pegawai asuransi biasa yang sedang menjalankan tugasnya, di mana saat ini dirinya sedang bersama salah satu klien untuk mengurusi sumbangan dari mendiang Yongsun. Karena hal itu, Yong Il pun berusaha membantu Ji-hyun agar terhindar dari kecelakaan yang dia buat sebelumnya. Namun usaha tersebut sia-sia saja. Seketika Yong Il menyadari tentang apa yang sudah dikatakan oleh rekan-rekannya selama ini, bahwa semua itu merupakan sebuah kecelakaan alami, di mana diri Yong Il sendirilah penyebab semua rekan-rekannya bisa tewas. Karena kematian sahabatnya yaitu Jok-nun, dia jadi memiliki sifat yang terlalu ambisius. Ditambah lagi Yong Il telah dikuasai oleh delusinya dan rasa tidak kepercayaan terhadap orang lain. Namun karena beras sudah menjadi ketan, Yong Il pun hanya bisa merasa bersalah atas semua kejadian ini. Kemudian scene berganti. Terlihat Yong Il mendatangi detektif Kyung Jin dan menceritakan semuanya secara detail seperti di awal film. Lalu dia meminta ke detektif agar dirinya ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat dosanya di masa lalu. Akan tetapi Kyung Jin menjelaskan jika pihak kepolisian telah menutup semua kasus kecelakaan yang telah terjadi, sehingga semua pengakuan yang dikeluarkan Yong Il tidak bisa ditindaklanjuti. Karena menurut si detektif, kejahatan harus mempunyai bukti yang kuat dan juga alasan yang jelas. Hingga akhirnya Yong Il pun dipersilahkan pulang oleh Kyung Jin, dan dia menyarankan Yong Il agar pergi berkonsultasi ke psikiater untuk mengobati penyakit delusinya. Namun setelah Kyung Jin mengatakan sesuatu tentang petugas kebersihan, seketika Yong Il teringat dengan alat penyadap yang berada di rumah Jok-nun. Ternyata petugas kebersihan yang dimaksud adalah organisasi pembunuh bayaran yang tidak Yong Il ketahui siapa saja anggotanya. Dan tanpa Yong Il sadari, penyadap yang dia temukan sebelumnya ternyata milik detektif Kyung Jin, yang merupakan salah satu anggota dari petugas kebersihan tersebut. Secara teknis, detektif Kyung Jin tidak melakukan banyak hal untuk membunuh targetnya. Oleh karena itu, Yong Il yang dijadikan boneka pengintai untuk menjalankan misi-misinya. Sementara Yong Il yang selama ini tidak menyadari hal itu, dia pun hanya bisa pergi dengan perasaan bersalah. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memplot twistkan. Kalau di negara Wakanda, jangankan mau mengakui kesalahan ke polisi, orang yang gak buat kejahatan aja bisa salah tangkep. Dan kasus kayak detektif Kyung Jin juga agak mirip sama di negara Wakanda, di mana ada kasus kejahatan yang sangat susah dipecahkan, padahal pelakunya sendiri merupakan oknum instansi di negara tersebut. Yang tahu-tahu aja lah ya. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.